Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan tentunya di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi. Dan ini adalah produk POC yang datang ke studio kita dari Indrico. Nah, ini Indrico. Mungkin buat teman-teman semua yang sudah punya Indrico dan mungkin sudah pernah pakai Indrico, ya sudah tidak asing lagi dengan merek Indrico ya. Nah, ini Indrico tipe T710 Alpha, T710A ya. Dan barangnya cukup simple ya, dosnya kecil segini. Jadi nanti coba kita review ya teman-teman. Dan ini saya dapat kiriman dari LKJA ya, dari Lakone Jaya kalau nggak salah ya, saya lupa. Pokoknya dari LKJA yang ngirim ke saya. Dan terima kasih buat ya Pak Minadi yang udah ngirim ke sini untuk kita bisa nge-review Indrico T710 Alpha. Oke, sebelum kita review teman-teman, seperti biasa kita seruput dulu kopinya ya supaya kita nggak tegang. Nah, nanti kita akan bahas satu yang selalu ada di komen saya ya, yang mungkin di situ ada yang sudah jelasin tapi tetap ada juga yang masih belum jelas. Nanti akan saya jelasin ya. Oke, kita seruput dulu kopinya di sini. Ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi sebelum saya masuk ke POC yang ini adalah POC Android ya. Jadi sebelum saya masuk ke POC yang ini, banyak teman-teman yang mengatakan, saya kan kemarin bilang ada POC itu ada yang Android, ada yang Linux. Tapi teman-teman mengatakan ada yang bilang Android itu Linux. Sebenarnya enggak, tapi di dalam Android itu ada kernel Linux. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ibaratnya jadi saya coba dengerin dan saya coba melihat komen teman-teman, dan ada satu komen yang sangat menarik, dan itu komen yang paling cerdas untuk memberikan sedikit informasi ya. Jadi seperti ini, ibaratnya gini teman-teman ya, tahu dan tempe. Nih ada yang menjelaskan seperti itu, tahu dan tempe. Ini sangat ilmiah sekali dan sangat cerdas sekali. Karena apa? Tahu dan tempe itu pasti berbeda ya. Tahu itu beda, tempe itu beda, tapi bahannya sama ya. Bahannya dari kedelai teman-teman ya. Jadi tahu dan tempe itu bahannya dari kedelai. Cuman yang satunya tempe, yang satunya tahu. Apakah kita bisa bilang tahu itu tempe? Nggak bisa. Tapi tempe ya tempe, tahu ya tahu. Tapi bahannya dari kedelai. Sama Android dan Linux. Linux lebih dahulu ya. Jadi ketika Android muncul, di dalamnya Android itu ada Linuxnya. Gitu, kernel Linuxnya seperti itu teman-teman. Jadi tetap Android ya Android, Linux ya Linux. Seibaratnya tempe ya tempe, tahu ya tahu. Tapi di dalam tahu itu ada bahannya dari tempe. Dari tempe itu dari kedelai gitu maksudnya gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjelaskan sedikit mungkin perdebatan yang sebenarnya nggak perlu karena itu sudah kalau Anda searching. Jadi kadang-kadang kita memanfaatkan sebuah AI. AI itu adalah sebenarnya database yang dikumpulkan. Jadi kalau databasenya itu tidak lengkap, maka hasilnya akan salah. Jadi sebenarnya manusia lebih pintar daripada AI. Jadi AI itu adalah kumpulan database. Contohnya seperti ini, kita mungkin mencari data orang ya. Kita coba tanya aja. Kalau yang nggak ada database-nya di internet atau di mana-mana, pasti kita buka nggak ketemu. Tapi kalau ada database-nya yang sering terbuka, kita pakai AI, kita tanya pasti langsung keluar ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi AI sebenarnya itu adalah kumpulan database. Oke, langsung aja kita buka ya, nggak usah panjang lebar. Kita buka aja untuk Indrico ini. Dan ini harganya juga lumayan ya. Jadi mungkin ini untuk kalangan profesional kalau saya lihat sih Indrico ini. Nanti kita lihat bodinya seperti apa, karena bentuknya cukup lumayan keren. Keep stay tune, jangan kemana-mana.
Oke teman-teman, ini dia Enrico yang sudah ada di depan kita, sama-sama kita lihat ya. Boxnya yang tadi sudah saya tunjukin. Ini dia Enrico-nya. Nah, kita coba buka ya, kita buka. Oke, jadi ini kiri kanan nggak ada. Oh ya, di sini ada nih. Ini ada logonya LKCA, warnanya seperti ini. Kemudian ini ada modelnya T710 Alpha. Di sini ada emailnya dan segala macamnya ya. Kemudian ada spesifikasinya seperti itu. Oke, kita lihat di sini ada kartu garansi. Oh ya, ini lakonnya Komunikasi Jaya Abadi dari LKJA, komunikasi kartu garansi dari Enrico. Nah, ini dia radionya ya, radio PC-nya, TPOC-nya seperti ini ya. Cukup simpel dan elegan ya sebenarnya sih bentuknya ya. Oke, kita taruh aja dulu untuk TPOC-nya. Kemudian ini ada apa lagi teman-teman ya? Ini ada kertas, mungkin apa ya, informasi dari Enrico-nya ya. Seperti itu. Cuman satu lembar gitu aja. Nah, di sini ada baterai. Baterainya kalau saya lihat sih cukup mantap ya. Baterainya agak berat ini. Di sini tertulis 4000 mAh, 14,8 Wh. Modelnya B50 polymer Li-ion baterai. Oke teman-teman, cukup tebal ya baterainya. Kemudian dapat belt clip ya. Ini kalau namanya HT ya POC pasti ada belt clipnya ya, seperti ini teman-teman. Dapat kabel USB Type C, Type A, Type C. Kemudian ada adapter untuk ngecas. Kemudian dapat tali ya, dapat talinya. Nah ini belt clipnya, tapi murnya nggak ada ini ya. Murnya nggak ada. Murnya di sini kali ya. Murnya mungkin di sini atau di mana? Ini nggak ada ya. Nggak ada murnya teman-teman ya. Nggak ada. Oke. Jadi itu dia dalamnya. Jadi antena udah termelekat. Nah itu tadi belt clipnya harusnya ada murnya, tapi murnya nggak ada itu tadi di dalam itunya ya. Oke, jadi nanti mungkin untuk LKJA-nya bisa dicek ya, karena siapa tahu teman-teman nanti beli nggak ada murnya di dalam situ atau ditaruh di mana, mungkin bisa dicek lagi gitu. Kita tutup aja. Nah, di sini saya akan terangkan dulu untuk Enrico-nya ini. Di bagian depan ini ada layarnya ya, layar Enrico T710A. Kemudian hanya ada 4 tombol di bawah layar ini, ada tombol OK, up down dan tombol power. Kemudian di samping kiri ini ada tombol PTT. Kemudian di sini ada tombol volume up down ya, volume up, volume down ya, up down. Kemudian di samping kiri kanan ini juga ada pin ya, ini kayaknya pin untuk ngecas ya. Kalau pakai desktop mungkin dia connect-nya kiri kanan ini ya, untuk ngecas. Tapi ini kan nggak pakai desktop, jadi dia pakai USB Type C. Nah, USB Type C-nya ada di sebelah kanan sini teman-teman ya. Ini kita angkat, kita putar ya. Jadi ini cukup bagus supaya nggak cepat rusak ya, diputar gini ya. Nah, di sini ada untuk headphone handsfree ya. Ini bukan headphone tapi handsfree ya, untuk handsfree, jack handsfree. Kemudian di sini ada USB Type C. USB Type C ini untuk ngecas dan juga untuk memprogram radio ini ya, untuk program radio ini seperti itu. Oke. Kita buka baterainya dari sini teman-teman ya. Buka baterainya dari sisi sebelah kanan bawah ini ada cenilan sedikit ya. Beda di tempat lainnya nggak ada ya. Tempat lainnya nggak ada, dan gripnya cukup bagus ya, karena di sini tidak ada yang halus. Di sini semuanya ada
ada motifnya, sehingga kalau kita pegang cukup kuat ya, cukup kuat ya. Oke, kita coba. Nah, oke, di dalamnya di sini juga ada sealnya, jadi ini artinya cukup rapat juga untuk menahan air yang akan masuk ya. Di sini ada tempat SIM, bukan SIM, ini SD card ya, tempat SD card. Jadi mungkin tambahan memori atau apa. Ini SD card di sini. Kemudian untuk SIM cardnya ada dual SIM card ya di dalam sini. Ini bisa dibuka, kita tarik aja ke atas. Kita tarik ke atas ya. Nah, dia kayak engsel gitu. Nah, ini ada dua tempat SIM card di sini ya. Jadi ada SIM 1, ada SIM 2 ya, SIM 1, SIM 2 gitu teman-teman ya. Tekan lagi, masukin. Oke, langsung aja kita pasang baterainya ya. Kita pasang baterainya. Saya kira nggak ada lagi ya, cuman itu aja. Kita pasang baterainya seperti ini, didorong kemudian ditekan. Nah, masangnya ini tutupnya masukin dulu ke ujung sini ya. Ini ujungnya biar dia ngelock. Baru kita tekan. Kita tekan. Ya, pastikan rapat semuanya. Ini belum rapat, kita tekan lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini udah rapat, udah ngelock, ini juga udah ngelock semuanya. Oke, jadi sudah rapat. Nah, itu baru kita hidupin teman-teman ya. Kita hidupin. Dan ini kita buka aja ya, biar sementara. Kita buka. Ya, biar kelihatan teman-teman. Karena ini kalau saya nggak buka, saya nggak lihat ya nanti. Oke, kita coba hidupin radionya, POC-nya ya. Nah, tampilan pertama seperti ini, ada tulisannya Inrico Professional Intelligent ya. Jadi Inrico ini menggunakan server POC Star ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada beberapa server yang sudah ada di pasaran ya, seperti kemarin saya review yang merek-merek yang lain, itu ada POC Global. Nah, ini dia menggunakan POC Star. Kemudian juga ada yang pakai Walkie Fleet seperti itu. Nah, ini ada logonya POC Star ya, seperti itu ya. Oke, dia udah login teman-teman ya, udah login, udah masuk. Dan sekali lagi buat teman-teman ya. Welcome to use POC. Nah, ini terlalu besar volumenya kita kecilin. Sini ya, kecil, up down ya. Nah, ini volume. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau beli POC ya, ini harganya sekitar 2 jutaan lebih ya. Jadi 2 jutaan lebih, sekitar 2 juta sampai 2 jutaan lebih ya. Untuk Anda yang ingin membeli POC, itu sebaiknya Anda beli pada satu toko. Dan ketika Anda tambah lagi ya, Anda beli di situ juga ya, supaya nanti settingannya akun atau apapun itu sesuai dengan di tempat yang Anda beli teman-teman, supaya tidak tercampur. Dan itu adalah privasi, jadi privasi Anda tetap terjaga ya. Jadi kalau ada yang memang pingin ditambahkan dan itu bukan dari kita, nah itu biasanya ditolak oleh sama agennya ya, karena bukan dari izin dari kita, itu yang punya pertama membeli ya. Dan memang kadang teman-teman selalu mengatakan bagaimana cara settingnya, cara setting akun, nggak bisa teman-teman. Jadi setting akun itu adalah di tempat Anda membeli POC ya, POC ini. Jadi Anda minta di situ untuk disettingkan. Makanya selalu teman-teman mengatakan, bagaimana Om Edi cara settingnya? Nah, itu cara settingnya nanti dia buka di komputer, masuk ke servernya, kemudian nyeting radionya, kemudian bikin grupnya sesuai dengan permintaan kita, dan itu nanti dibuatkan. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi privasi ini sangat aman. Kalau POC itu pasti terjamin dan tidak akan bisa didengerin yang lain, karena dia tetap satu grup dan tidak kemana-mana, sehingga namanya POC push to talk itu lebih cepat ya connect-nya, karena cuman itu aja grupnya, nggak kemana-mana. Jadi begitu ditekan PTT dia langsung connect ya. Dan itu pun memang ada delay-nya, tidak seperti kita pakai HT biasa yang begini langsung kita pencet langsung ya, tapi ada delay sedikit ya, tetap ada ya.
Oke teman-teman, jadi di sini kita akan bahas untuk apa saja yang ada di dalam POC Star ini ya. Ada menunya, adalah akun, kemudian ada call. Jadi akun di sini kalau saya pencet ada username ya dan sebagainya. Kemudian kita balik lagi backnya pakai tombol power ya. Nah, ini backnya pakai tombol power. Kemudian tanda panah lagi ke bawah. Ini call. Call ini grup yang ada di sini yang kita akan panggil ya. Kemudian di sini ada grup ya, grup. Di sini ada grup yang sesuai dengan yang didaftarkan. Sorry teman-teman ya. Nggak batuk. Grup sesuai yang didaftarkan. Jadi ada beberapa grup yang kita bikin. Nah, ini kita pakai grup 1. Kemudian di sini ada setting. Nah, setting sini agak banyak ya. Setting di sini agak banyak isinya. Oke, teman-teman. Jadi setting di sini menunya yang agak banyak dibandingkan yang lain. Jadi kita klik OK. Apa aja yang ada di dalam setting? Ada network and internet. Jadi kita pencet OK. Dia akan keluar di sini. Kita bisa pakai WiFi atau kita pakai kartu SIM. Nah, seperti ini. Jadi SIM-nya nanti bisa pilih SIM card 1, SIM card 2. Kemudian kalau kita matikan SIM-nya ya kita airplane mode ya. Kemudian kalau kita setting internet di sini bisa setting VPN atau apa segala macam ya. Seperti itu. Nah, ini menu-menu dari Indrico-nya yang network dan internet. Oke, kita masuk ke bawah connect dan device. Di sini ada Bluetooth ya. Ini Bluetooth di mana kita akan pair ke Bluetooth, mungkin dari handsfree yang pakai Bluetooth dan seperti itu ya. Kita back lagi. Kemudian di bawah ada application and notification. Jadi aplikasi apa aja yang ada dalam POC ini? Nah, ada POC Star. Kemudian ya di sini ada notification, default application, permission manager, advanced. Jadi aplikasi apa saja di sini kalau kita minta see all application kita klik dia keluar ini ya. Hanya beberapa aja aplikasinya, hanya itu aja, phone, POC Start dan setting. Oke, kita kembali lagi. Kemudian baterai. Di sini baterai menunjukkan 99% karena saya udah cas ya kemarin. Dan di sini ada aplikasi yang running normal. Baterai saver. Nah, kalau kita mau hemat baterai ya kita hidupkan, kita on kan baterai saver. Kemudian baterai manager di sini bisa diatur juga. Misalnya use baterai manager atau gimana, ini bisa kita on kan atau kita off kan ya. Ini sementara defaultnya on. Kemudian display di sini brightness level ya. Nah, ini bisa kita kurangi. Nah, supaya di settingan kita ini videonya jelas ya, kita 66 aja supaya nggak terlalu terang banget. Oke, kemudian screen time out ini mau 1 menit atau berapa. Kemudian fonts ini di large. Kemudian display di sini display size default ya, display size default. Oke. Kemudian ada sound di sini, ada volume deringnya atau apa ya, terus ada vibration call. Jadi kalau misalnya ada incoming signal dia langsung bergetar ya, vibration. Kemudian do not disturb. Kemudian ada phone ringtone, default notification sound, default alarm sound. Kemudian dial pad tones, screen looking sound, charging sound. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian ada storage. Di sini storage-nya 34% dipakai dari 5,27 GB. Enggak. 5,27 GB itu free. Jadi kemungkinan besar ini memorinya 8 GB ya teman-teman. Jadi sisa 5,27 ya. Biasanya sih genap kan, misalnya 8 GB, sisanya ini. Jadi mungkin masih bisa diinstal apa aja ya, mungkin Selo atau apa. Nah, di sini location berarti ini ada GPS-nya ya. Kalau memang ada GPS-nya ini bisa hidupin location. Itu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada GPS-nya dia nggak bisa. Kemudian sistem, language, date time. Dan kalau sudah pakai kartu biasanya susah jaringan ya. Dia ngikutin.
Oke, apalagi terakhir ada about phone. Nah ini about phone, device name T710 Alpha. Kemudian dia pakai sistem apa, coba kita lihat ya. Bentar. Nah, dia pakai Android versi 10. Android versi 10 teman-teman. Jadi lumayan baru ini Androidnya. Oke, Bluetooth uptime custom build number. Oke. Jadi dia pakai Android versi 10 teman-teman untuk yang Enrico ini. Dan buat teman-teman semua ya. Jadi dari pesannya dari Enrico ini bisa diinstal Zillow teman-teman. Jadi kalau Anda beli, Anda bisa mengajukan permintaan untuk diinstal Zillow. Jadi tapi ada tapinya ya, karena ini jumlah tombolnya hanya 4 ya. Jadi agak butuh ekstra untuk dicoba-coba, karena settingannya tentu tidak semudah kalau tombolnya yang banyak ya. Jadi ada sedikit pilihan untuk kita bisa naik turun atau geser kiri kanan atau apa menu yang kita pindah-pindahkan. Tapi bisa teman-teman, cuman itu memang harus perlu usaha ya. Jadi bisa Zillow, bisa yang lainnya seperti itu. Nah itu bagaimana caranya ya? Caranya kita ngajuin ke tempat kita membeli POC Enrico ini. Jadi kalau mau pakai Zillow berarti kita tidak perlu login ke POC Star-nya. Misalnya kita bisa pakai kartu, kita ambil datanya, kita pakai data, atau kalau ada WiFi kita pakai WiFi-nya seperti itu. Tapi kalau untuk POC Star itu kita biasanya masuknya juga menggunakan email. Jadi biasanya sih kalau pakai email ya harus kartunya ada gitu ya. Kalau menggunakan POC Star, tapi saya nggak tahu apakah pakai WiFi bisa, karena yang penting dia bisa detek email di sini, maka dia bisa login ya seperti itu. Oke teman-teman, kita akan coba untuk apa ya, modulasi ya mungkin ya, karena yang namanya POC ini kan tinggal kita pakai aja ya teman, kita beli tinggal kita pakai saja seperti itu, sehingga kita tidak terlalu banyak ribet settingannya. Tapi privasinya terjamin ya, karena kita apa yang kita coba call, misalnya kita pingin call ke grup atau call, ini kita bisa pilih ya teman-teman mau kemana ya callnya ya seperti itu. Jadi bisa kita pilih, kemudian grup juga bisa kita pilih. Jadi nanti grup itu misalnya grup 1 callnya ada berapa, grup 2 callnya ada berapa seperti itu. Jadi itu sesuai dengan apa yang kita akan setting. Jadi misalnya di sebuah perusahaan itu ada beberapa departemen. Nah itu masing-masing departemen membuat grup masing-masing. Jadi misalnya grup A itu departemen ini, grup B ini departemen ini, grup C departemen ini. Nah masing-masing grup itu juga ada nanti masing-masing orang di situ. Nah itu teman-teman, jadi seperti itu. Nah kita akan coba untuk tes berkomunikasi sesama Enrico. Saya akan siapkan yang jadi ini Enrico yang satunya kita udah hidupin. Jadi nanti kita akan tes untuk berkomunikasi antara satunya ini, Enrico yang satu dengan yang satu ya. Kita coba seperti apa modulasinya, kemudian delay-nya. Kebetulan ini nomornya kalau nggak salah pakai Telkomsel dua-duanya ya, Telkomsel. Jadi meskipun ini Enrico, kemudian saya punya POC yang lain, itu meskipun saya punya POC yang lain juga nggak bakalan bisa connect ya teman-teman, karena selain servernya beda, mereknya juga beda, jadi itu tidak bisa connect ya, kecuali mungkin mereknya beda tapi satu server satu toko ya, mungkin seperti itu ya. Misalnya saya ingin beli bermacam-macam merek pada satu toko dengan server yang sama, kemudian itu sudah diizinkan untuk menggunakan bermacam POC, mungkin bisa teman-teman ya. Jadi nanti tinggal di input seperti itu. Tapi kalau kita udah beli ini, kemudian ada lagi dan
beda server itu nggak bisa teman-teman ya. Oke, kita akan coba masuk ke grup. Nah, ini udah grup 1. Nah, coba saya langsung PTT aja ya. Nah, langsung masuk ya. Jadi di sini HT1 yang mana? HT1 yang ini teman-teman. Ini HT2. Oke, kita akan coba ini volumenya seberapa. Kenceng ya. Segini ya. Ya, mudah-mudahan ini nggak keseplet ya untuk mikrofonnya. Nggak keseplet oleh sinyal selulernya. Oke, kita coba ya. Ini mikrofon saya deketin ya ke sini. Kita coba. 1 2 3 1 2 3 tes dicoba. 1 2 3 1 2 3 dicoba. Oke teman-teman, jadi agak kecil ya, saya besar-besarin ya. Volumenya, levelnya ya segitu ya, saya coba ya. Oke, ini juga saya coba sama levelnya, kita samain aja. Nah, segitu ya. 1 2 3 tes dicoba. 1 2 3 1 2 3. Wah, lumayan cepat ya. POC Star ini lumayan cepat ya. Coba saya coba lagi ya. Dari HT2 ke 1. 1 2 3 1 2 3 1 2 Oke, dicoba. Oke. Cepat ya teman-teman, kita coba lagi delaynya ya. 1 2 3. Oke. Jadi ternyata lumayan cepat ya. Saya coba itu lumayan cepat teman-teman ya. Nah, itu dia. Nah, cepat sekali connect-nya. Jadi kalau kita menggunakan POC ya seperti itu. Kalau kita sudah daftarkan ke server dan kita sudah bikin grupnya sesuai dengan jaringan yang baik, ya, maka secepat itu untuk kanunya ya, secepat itu untuk connect-nya. Dan tentunya ini kalau saya lihat dari beratnya, ini beratnya berapa ya? Kita coba timbang ya. Untuk berat POC ini ada berapa gram? Kita coba timbang. 212 gram, sama nggak yang satunya juga? Sama ya teman-teman, 212 gram. Jadi mungkin lebih sama, lebih berat HT ya. Nah, lebih berat HT ya. Lebih ringan ini ya. 212 gram. Jadi tentunya buat Anda semua, kalau kita pakai POC sekali lagi, yang penting ada jaringan. Itu Anda bisa berkomunikasi secara legal ya tentunya, karena ini kan sudah kita menggunakan provider, udah kita bayarnya melalui providernya, jadi aman ya teman-teman Anda gunakan tanpa Anda gunakan call sign. Ini ibaratnya kita hanya menggunakan seluler tapi kita melalui jaringan dan difungsikan seperti HT dengan menggunakan PTT. Jadi langsung tanpa harus nyari-nyari kontaknya. Ketika ini sudah terkonek antara grupnya, nggak perlu lagi kita cari-cari, tinggal pencet PTT aja langsung nyambung ke sana ya. Pencet sini langsung nyambung ke sana. Nah, seperti itu ya. Jadi harus kenceng ya. Pertama mencet harus kenceng karena tadi dia sempat kayak apa? Slip ya, slip. Jadi kita harus tekan kuat. Jadi slip itu maksudnya dia layarnya standby gitu ya. Jadi tutup shutdown. Jadi harus ditekan kuat supaya dia langsung bisa PTT lagi. Nah, kalau sudah standby seperti ini enak nih, cepet tuh. Nih, cepet ya.
Oke, buat teman-teman semua yang mungkin membutuhkan sebuah POC yang cukup ya, kalau saya lihat sih bentuknya oke ya. Bentuknya oke, meskipun ya harganya juga tidak semua orang akan bisa memiliki ini. Tapi kalau saya lihat dari fisiknya, kemudian saya lihat dari baterainya dan bentuknya ini cukup dibuat secara detail, dan tentunya ini menjadikan suatu kebanggaan tersendiri. Anda bisa memegang sebuah POC, apapun itu POC-nya. Kalau Anda megang itu berarti nggak sembarangan orang bisa megang POC, karena POC ini kan private, jadi privasinya, jadi privasi, jadi sehingga Anda bisa berkomunikasi tanpa gangguan yang lain, seperti itu teman-teman. Jadi sehingga kalau Anda mungkin dalam satu event organizer, maka Anda bisa berhubungan dengan seluruh anggota, meskipun jauh, meskipun ada di lantai 1, lantai 10, mungkin di basement, karena semua fasilitas saat ini, meskipun di basement itu HP, handphone udah bisa. Jadi Anda bisa hubungi semua anggota Anda dimanapun Anda berada, sehingga semua event yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, itu bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan dengan menggunakan POC. Itu kalau di kota ya teman-teman. Tapi kalau di hutan ya lain lagi. Di hutan ya harus pakai HT ya. Tapi kan zaman sudah maju seperti ini, apalagi ada event-event besar, POC ini udah wajib seharusnya teman-teman ya. Karena nggak perlu lagi Anda harus memegang HT, karena HT itu ada persyaratannya. Anda juga harus izin, dan Anda harus juga tentu tahu aturannya. Kalau pakai ini ya ibaratnya Anda pakai handphone aja, seperti itu. Jadi lebih fleksibel, lebih mudah untuk menggunakannya. T710 Alpha. Sekali lagi, bagi Anda yang mungkin membutuhkan POC Android, ini adalah satu-satu juga POC yang cukup mumpuni untuk kita gunakan, dan tentunya dengan POC berarti privasi Anda lebih terjamin, komunikasi Anda lebih terkoneksi dengan baik ya, tentunya tidak ada gangguan dari sana sini. Sehingga apabila Anda melakukan suatu kegiatan perusahaan atau suatu kegiatan komersial atau suatu kegiatan rescue ataupun satu kegiatan yang lain ya, mengenai keselamatan, kesehatan dan apapun itu, bisa berjalan dengan cepat dengan waktu yang singkat. Tentunya dengan POC saat ini yang banyak sekali beredar di pasaran, itu menjadi pilihan Anda, di mana Anda yang menentukan mana yang Anda gunakan, mana yang Anda ingin gunakan. Semuanya tergantung kita ya, tergantung kebutuhan. Karena semakin banyak POC yang saya review, tentunya tidak semua POC itu pingin Anda beli. Tinggal Anda cari mana yang terbaik buat Anda semuanya ya. Jadi masing-masing POC mempunyai keunggulan masing-masing. Masing-masing server juga mempunyai keunggulan masing-masing. Sehingga saya tidak bisa menyampaikan bahwa ini lebih baik, ini lebih baik, nggak ada. Jadi semuanya kembali kepada penggunanya. Namun yang jelas saya mereview di sini untuk Anda semua, sehingga bisa mendapat sebuah referensi POC yang cocok buat Anda. Oke? Sekian saja dari saya, Yengki Charlie itu Yengki India dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye-bye.